Terkadang dalam sebuah hubungan, masalahnya bukan karena kamu kurang berusaha atau kurang berjuang, tapi karena kamu berjuang di tempat yang sebenarnya tidak tepat. Bayangkan seperti kamu menyiram tanaman setiap hari dengan penuh perhatian, tapi ternyata tanaman itu bukan milikmu atau tanahnya tidak cocok untuk tanaman itu tumbuh. Kamu sudah memberi air, waktu, tenaga, dan harapan, tapi tanaman itu tetap tidak tumbuh dengan baik. Dalam hubungan juga sering begitu. Banyak orang tetap bertahan bukan karena mereka masih benar-benar dihargai, tapi karena mereka sudah memberi terlalu banyak perasaan, waktu, dan perhatian. Mereka merasa kalau pergi sekarang, semua yang sudah diberikan akan terasa sia-sia. Dalam psikologi ada istilah yang menjelaskan hal ini, yaitu ketika seseorang sulit meninggalkan sesuatu karena sudah terlalu banyak berinvestasi di dalamnya. Semakin banyak waktu, perhatian, dan emosi yang kamu berikan, semakin sulit rasanya untuk pergi, bahkan ketika kamu sebenarnya sudah tahu bahwa hubungan itu tidak membuatmu bahagia. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan lagi tentang apakah kamu masih sayang atau tidak, tapi lebih dalam dari itu. Pertanyaannya adalah apakah hubungan ini masih pantas untuk diperjuangkan atau tidak. Banyak orang tidak pernah berhenti untuk benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Mereka hanya terus bertahan karena takut kehilangan, takut memulai lagi dari awal, atau takut merasa sendirian. Padahal terkadang mundur bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu cukup berani untuk menghargai dirimu sendiri. Salah satu tanda yang sering terjadi dalam hubungan yang tidak seimbang adalah ketika kamu selalu menjadi orang yang mengejar. Dalam hubungan yang sehat, dua orang sama-sama bergerak mendekat. Keduanya saling mencari, saling menghubungi, saling ingin bertemu, dan sama-sama berusaha menjaga hubungan itu tetap hidup. Tapi kalau hampir setiap waktu kamu yang harus mengirim pesan duluan, kamu yang selalu mengajak bertemu, kamu yang selalu mencoba memperbaiki keadaan ketika ada masalah, sementara dia hanya menjawab seperlunya atau hanya datang ketika dia sempat, maka hubungan itu sebenarnya sudah tidak seimbang. Itu seperti dua orang yang bermain tarik tambang, tapi hanya satu orang yang benar-benar menarik tali, sementara yang lain hanya berdiri diam. Lama-lama orang yang menarik tali itu pasti akan lelah. Dalam psikologi ada pemahaman sederhana bahwa manusia biasanya lebih menghargai sesuatu yang mereka perjuangkan. Ketika seseorang berusaha, mengorbankan waktu, dan memberi perhatian, mereka akan merasa bahwa hal itu berharga. Tetapi jika seseorang hampir tidak pernah berusaha untukmu, ada kemungkinan bahwa hubungan itu tidak memiliki nilai sebesar yang kamu bayangkan bagi dirinya. Dan semakin kamu terus mengejar, semakin kamu terlihat seperti orang yang sangat membutuhkan, sementara dia tidak merasa perlu melakukan usaha yang sama. Tanda lain yang sering tidak disadari adalah ketika perlahan-lahan kamu mulai kehilangan rasa percaya diri dan harga dirimu sendiri. Mungkin dulu kamu adalah orang yang santai, percaya diri, punya batasan yang jelas, dan tahu apa yang pantas kamu terima dalam sebuah hubungan. Tapi setelah terlalu lama berada dalam hubungan yang tidak seimbang, kamu mulai berubah tanpa kamu sadari. Kamu mulai takut kehilangan dia, takut ditinggalkan, takut membuat dia marah, atau takut melakukan sesuatu yang membuat dia menjauh. Kamu mulai menahan banyak hal hanya agar dia tetap tinggal. Dalam psikologi hubungan, keadaan seperti ini sering disebut sebagai kecemasan keterikatan, yaitu ketika seseorang menjadi sangat takut kehilangan orang yang dia sayangi sampai-sampai dia mulai melupakan dirinya sendiri.